students, how are you? Okay, I hope everyone are fine, right? Right now, we want to continue our lessons. It means PPKN. This time, we want to learn PPKN. Nah, sebelumnya kita sudah belajar PPKN kan? Apa itu PPKN? Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, pada hari ini kita belajar tentang aturan. Anak-anak pernah dengar aturan? Nah, aturan adalah sesuatu yang boleh atau tidak boleh kita lakukan. Sekali lagi, aturan itu adalah sesuatu yang boleh atau tidak boleh kita lakukan. Nah, di rumah kita pasti ada aturan yang dibuat oleh orang tua. Biasanya yang buat aturan itu di rumah adalah orang tua, papa mama. Nah, tetapi di tempat kita, di rumah kita masing-masing, pasti aturan kita berbeda-beda. Aturan yang ada di rumahmu berbeda dengan aturan yang ada di rumah temanmu. Sesuai dengan aturan yang sudah dibuat papa mama. Nah, berikut adalah contoh-contoh aturan yang ada di rumah. Namun sebelumnya, Miss mau mengajak semuanya membuka buku Bupena 1A. Bupena 1A. Bupena 1A halaman 17. Nah, kita akan belajar PPKN dari halaman 17. Semuanya sudah buka? Semuanya sudah persiapkan kan? Halaman 17. Nah, di sini ada contoh aturan yang ada di rumah. Yang pertama adalah berdoa sebelum melakukan kegiatan di rumah. Berdoa sebelum melakukan kegiatan di rumah. Nah, mari kita baca bersama-sama ya. Dayu anak yang rajin. Dayu suka membantu orang tua. Dayu membantu menyiapkan makan malam. Sebelum makan, Dayu berdoa. Pernahkah kamu membantu orang tuamu? Apa yang kamu lakukan saat membantu orang tuamu? Nah, jadi ini adalah contoh aturan yang ada di rumah. Berdoa sebelum melakukan kegiatan di rumah. Nah, anak-anak, kamu juga tentunya sudah pernah melakukan hal ini. Berdoa sebelum melakukan kegiatan di rumah. Contoh apa aja kegiatan yang ada di rumah? Nah, yang pertama yaitu contoh makan, lalu mau tidur, atau yang lain sebagainya. Itu adalah contoh aturan yang ada di rumah. Nah, contoh yang kedua yaitu ada di bukumu. Contoh yang kedua yaitu berdoa sebelum dan saat bangun tidur. Berdoa sebelum dan saat bangun tidur. Nah, siapa di sini kalau mau berdoa, kalau mau tidur dia berdoa. Nah, setelah bangun juga dia berdoa. Nah, pastinya anak-anak di sini semua melakukannya. Miss harap semua melakukannya. Untuk apa itu Miss berdoa itu? Nah, berdoa itu penting, Nak. Berdoa itu adalah berkomunikasi. Cara kita berbicara kepada Tuhan kita. Nah, dengan berdoa, contoh berdoa sebelum tidur. Nah, dengan berdoa sebelum tidur, dalam doamu kamu bersyukur. Kamu meminta pertolongan Tuhan bagaimana supaya tidurmu dapat nyenyak, dapat tenang, tidak ada gangguan, supaya Tuhan itu memberkati tidurmu dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa gunanya kita berdoa setelah bangun? Nah,
Dengan berdoa kepada Tuhan, kamu dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa anak-anak? Karena kamu sudah dapat tidur nyenyak. Karena kamu sudah bisa bangun kembali untuk beraktivitas. Nah, itulah gunanya kita berdoa pada saat mau tidur dan setelah bangun. Artinya berbicara kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, yang kedua adalah contoh aturan yang ada di rumah, yaitu mengucapkan salam sebelum berangkat ke sekolah. Mengucapkan salam sebelum berangkat ke sekolah. Nah, kita sudah belajar ucapan salam kan? Kalau mau berangkat ke sekolah itu apa ucapan salamnya? Apakah, "Ma, aku main-main dulu ya"? Tidak. Nah, mengucapkan salam saat berangkat ke sekolah itu, contoh ucapan salam itu adalah, "Mama, Dina berangkat dulu ya." Boleh seperti itu. Atau boleh juga seperti pada gambar ini. Anak-anak bisa baca sendiri ya. Ya, kita baca bersama-sama. "Ibu, Nina berangkat ke sekolah ya." Nah, apa jawaban ibunya? "Iya nak, belajar dengan baik di sekolah ya." Nah, jadi ibu, Nina berangkat ke sekolah ya. Nah, itu adalah contoh mengucapkan salam saat pergi ke sekolah. Nah, ini nanti bisa kamu lakukan kalau kita sudah masuk sekolah nih, ya kan anak-anak? Iya. Nah, jadi itu adalah contoh ucapan salam saat ke sekolah. Itu adalah contoh aturan yang ada di rumah. Nah, contoh aturan yang ketiga adalah berdoa sebelum makan. Nah, tentunya kalau kita itu anak-anak Tuhan yang baik, sebelum makan itu kita harus berdoa dulu, mengucap syukur dulu kepada Tuhan atas segala yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Karena makanan dan minuman yang sudah dihidangkan itu, semua itu adalah dari Tuhan. Jadi layaknya kita harus berdoa, "Tuhan, kami bersyukur atas makanan dan minuman ini." Jadi anak-anak jangan lupa ya, sebelum makan itu kita harus berdoa. Nah, yang keempat, mengerjakan PR. Nah, mengerjakan PR itu adalah contoh aturan di rumah. Mungkin papa mama membuat peraturan mengerjakan PR pada pukul 7 malam. Nah, kamu harus kerjakan. Ingat, mengerjakan PR itu tidak boleh bersungut-sungut loh nak. Nah, kerjakanlah PR-mu, pekerjaan rumahmu dengan sungguh-sungguh. Nah, yang kelima, mencuci tangan setelah makan. Nah, ini adalah contoh aturan yang kelima, mencuci tangan setelah makan. Nah, ini sangat baik untuk kesehatan kita agar kuman-kuman yang ada di tangan kita itu tidak ada lagi, menghilang. Nah, begitu supaya tangan kita ini bersih. Nah, supaya kita bisa memegang benda lain. Kalau tangan kita masih banyak makanan, kita mau baca buku, kan bukunya bisa kotor. Nah, jadi itulah kegunaan mencuci tangan setelah makan. Apalagi sebelum makan itu sangat penting loh anak-anak. Oke? Nah, ini adalah contoh aturan di rumah juga. Membantu orang tua. Contoh, membantu orang tua menyiapkan makanan. Anak-anak sudah kelas 1 kan, sudah bisa dong membantu orang tua, apalagi menyiapkan makanan. Mungkin kamu menyiapkan cuci tangan, atau piring, atau mengambil sendok. Banyak yang bisa kamu kerjakan untuk membantu orang tua. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh aturan yang ada di rumah. Jadi anak-anak, kita harus melakukan segala aturan yang sudah dibuat oleh papa mama. Apa gunanya kita melakukan semua aturan itu? Agar hidup kita teratur. Iya, bagus. Tujuan, manfaat atau gunanya kita melakukan aturan itu agar hidup kita teratur, tidak kacau, tidak berantakan. Oke anak-anak? Nah,
Jadi, sekian dulu ya pelajaran kita hari ini. Ingat, aturan itu adalah sesuatu yang boleh atau tidak boleh kita lakukan. Nah, gunanya kita mematuhi aturan itu supaya apa? Supaya hidup kita teratur. Ingat anak-anak, mulai hari ini ikuti aturan yang ada di rumahmu. Kalau kamu memang dilarang hari ini bermain, jangan bermain dulu. Nah, kalau kamu mau bermain ke rumah teman, kamu pamit dulu sama papa mama. Oke anak-anak? Nah, kita lanjut pelajaran kita besok atau next time. Oke? Bye-bye.